Halo, kami mahasiswa jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mempersembahkan sebuah video pada mata kuliah Biofisika, yang mana video ini berisi 5 pertanyaan dan 5 solusi dari masing-masing pertanyaan yang berkaitan dengan biologi dan fisika. Question 6. How do you explain the physical reasons behind the differences in the swimming methods of bacteria and fish? Bakteri hidup dalam dunia yang angka Reynolds-nya rendah, di mana aturan viscous friction berlaku pada gerak mereka. R sama dengan V, A, Rho M per friction. Ini merupakan contoh perhitungan. Seekor ikan paus memiliki panjang 30 meter, berenang dengan kecepatan 10 meter per second. Sedangkan bakteri berukuran 1 mikrometer dengan kecepatan 30 mikrometer per second. Solusinya didapatkan nilai Reynolds number pada ikan paus lebih besar daripada nilai Reynolds number pada bakteri. Gambar ini merupakan contoh dari gerakan resiprokal, di mana ikan menggunakan gerakan resiprokal untuk bergerak. Gerakan resiprokal yaitu menggerakkan sirip dari satu sisi kembali ke sisi semula. Pada buku Nelson didapatkan teorema Scarlett, di mana berbunyi semata-mata gerak resiprokal tidak akan bekerja pada gaya berenang dengan Reynolds number yang rendah. Mekanisme pergerakan Fagel pada bakteri dapat dilihat pada gambar. Walaupun V tegak lurus pada Z, DF dapat berada pada sumbu Z juga. Hanya jika psi tegak lurus sama dengan psi sejajar dan F sama dengan F tegak lurus tambah F sejajar akan menjadikan V antiparalel, sehingga DF tidak berada pada sumbu Z. Akan tetapi secara umum, psi tegak lurus lebih besar daripada psi sejajar yang menjadikan F sama dengan F tegak lurus tambah F sejajar tidak antiparalel, sehingga DF berada pada sumbu Z. How do you explain why engineering to design and develop efficient machine, even if energy is our concern? Untuk mendesain dan mengembangkan mesin yang efisien adalah dengan mendapatkan kerja maksimum yang dilakukan mesin dengan mengatur keadaan mesin agar kenaikan entropi berjalan lambat. Perubahan dari free energy terhadap cara tertentu menghasilkan gaya entropi yang merupakan gaya negatif yang dapat mengurangi kerja, sehingga akan mengurangi efisiensi mesin. Dari persamaan, nilai efisiensi didapat dari perbandingan antara kerja dan inputan kerja, sehingga yang perlu menjadi analisis adalah nilai input yang diberikan ke dalam sistem, di mana jumlah molekul dan keadaan temperatur di awal dan di akhir sama, sehingga nilai delta T berada dalam keadaan konstan yang mengakibatkan energi kinetiknya bernilai 0. Dari persamaan umum energi total didapat persamaan untuk energi keadaan sistem ini, di mana akan ada hubungan antara delta FA dengan min T delta S. Persamaan ini didapat dengan menggunakan rumus hukum Sacco-Tetrode yang akan menghasilkan hubungan antara delta FA dengan delta S. Hubungan antara delta FA dengan min T delta S maka didapat cara meningkatkan efisiensi satu mesin, yaitu dengan memberikan cooler, mengurangi efek gesekan, dan mengompres sistem mesin. Question 8. How do you explain why cell membrane are able to push fluid against a pressure gradient? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memiliki dua keyword, yaitu osmotic pressure dan entropy. Osmosis adalah pergerakan larutan dari konsentrasi yang rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melewati sebuah membran semi-permeable. Pelarut akan berusaha meneruskan aliran melewati membran sampai konsentrasinya setimbang. Berikut adalah animasi dari peristiwa osmosis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibangun dalam larutan hipertonik yang menghentikan gerakan pelarut melintasi membran dan menjaga agar tetap setimbang. Faktanya, membran sel memiliki pori dengan diameter 4 angstrom. Cairan dapat melewati membran sel karena ada tekanan osmosis yang disebabkan oleh perbedaan kadar antar membran. Pengangkutan berlangsung dari daerah yang berkadar tinggi atau dari luar ke daerah yang kadarnya lebih rendah, yaitu dari dalam. Proses spontan diiringi oleh penurunan free energy. Total energi pada sebuah larutan dapat dibagi untuk tiap komponen. Pembagian pada free energy sheet apabila dimasukkan dalam konsep potensial kimia akan memperoleh turunan seperti. Question number 9. How do you describe the physical method that molecular machine use to extract useful work? Bagaimana Anda mendeskripsikan metode fisika yang digunakan mesin molekuler untuk mengekstrak kerja yang berguna?
Jawabannya adalah free energy Gibbs didefinisikan sebagai energi dari sistem yang dapat digunakan untuk melakukan kerja yang berguna atau useful work, dan delta G merupakan perubahan free energy antara keadaan akhir dan awal. Energi Gibbs pada keadaan setimbang atau titik equilibrium, delta G akan bernilai 0. Selain itu, delta G menentukan arah reaksi kimia atau chemical direction yang akan berjalan. Reaksi berjalan maju ketika delta G lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif, dan reaksi berjalan mundur ketika delta G bernilai positif. Kuncinya adalah sebuah mesin molekuler dapat menghasilkan kerja yang berguna karena tidak berada pada keadaan setimbang atau far from equilibrium. How will you, as an engineer, apply the knowledge you have gained from this course? Sebagai seorang engineer, kami menerapkan sebuah tekanan osmosis, di mana salah satu aplikasinya yang terjadi pada membran semi-permeable. Konsep ini digunakan untuk sebuah penyelingan air laut menggunakan konsep osmosis balik ataupun reverse osmosis. Berikut metodologi yang digunakan. Yang pertama adalah pembisahan air murni dengan larutan garam dengan selaput semi-permeable. Yang kedua yaitu adalah aliran yang mengalir dari zat cair dengan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, di mana perbedaan tekanan itu dipengaruhi oleh garam dan suhu air laut, dan penerapan sistem dengan 2/3 saluran. Ada 4 tahap penyaringan pada osmosis balik. Yang pertama yaitu adalah penyaringan pertama, bahan fiber 5 mikron. Penyaringan yang kedua, trikarbon granular aktif berbentuk butiran. Yang ketiga, membran reverse osmosis yang terbuat dari bahan polyamide TFC yang membuat daya saring membran 0,0001 mikron. Cara kerja alat. Yang pertama, memberikan tekanan terhadap air laut sehingga memaksa molekul-molekul air murni menembus suatu membran semi-permeable. Yang kedua, di mana sisanya berupa garam, air laut, bahan-bahan organik, dan bakteri pun akan ditolak atau direjeksi. Prosesnya akan dioperasikan secara berlanjut.